Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Reski Pratiwi, NIM 2309-38110002, kelas Manajemen 233A. Mata kuliah Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan meresumkan materi tentang kompensasi. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. A few moments later. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ini bisa berupa uang, barang, atau jasa benefit lainnya. Tujuan utama kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar dapat memberikan kinerja terbaiknya. Jenis-jenis kompensasi yaitu ada kompensasi langsung dan tidak langsung. Yang mari kita bahas tentang kompensasi langsung. Seperti apa? Yaitu bentuknya seperti uang, seperti gaji, jumlah yang tetap yang diterima karyawan setiap bulan. Ada juga bonus, imbalan tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja atau pencapaian target. Dan ada juga tunjangan, imbalan tambahan selain gaji seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, atau tunjangan transportasi. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Bentuknya berupa fasilitas atau benefit seperti asuransi kesehatan, program asuransi yang menanggung biaya kesehatan karyawan. Juga ada program pensiun. Program pensiun yang menjamin masa depan finansial karyawan setelah pensiun. Yang selanjutnya ada cuti, waktu istirahat yang diberikan kepada karyawan. Dan ada juga fasilitas kerja, fasilitas yang disediakan perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan karyawan seperti ruang istirahat dan kantin. Prinsip-prinsip kompensasi. Yang pertama ada keadilan. Setiap karyawan harus menerima kompensasi yang adil sesuai dengan kontribusi mereka. Yang kedua ada keseimbangan. Kompensasi harus seimbang dengan kemampuan perusahaan dalam menangani kondisi pasar. Yang ketiga ada kompetitif. Kompensasi harus kompetitif agar perusahaan dapat menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Yang keempat ada transparan. Sistem kompensasi harus transparan dan mudah dipahami oleh karyawan. Ada juga tujuan kompensasi. Yang pertama, menarik karyawan berkualitas. Kompensasi yang kompetitif akan menarik calon karyawan memiliki kualifikasi tinggi. Yang kedua, ada mempertahankan karyawan. Kompensasi yang adil dan sesuai dengan kinerja akan membuat karyawan merasa dihargai dan loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas. Kompensasi yang terkait dengan kinerja dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif, menurunkan tingkat pergantian karyawan. Kompensasi yang baik dapat mengurangi pergantian karyawan sehingga perusahaan dapat menghemat biaya rekrutan dan pelatihan. Peran kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kompensasi merupakan salah satu alat yang penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada melalui desain sistem kompensasi yang efektif. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Pentingnya untuk diingat, sistem kompensasi yang efektif harus dirancang dan dikelola dengan baik. Perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem kompensasi yang ada untuk memastikan bahwa sistem tersebut masih relevan dan efektif. Itu saja video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.